Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila dilihat bentang alamnya, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto ini terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dan suku mayoritas yang tinggal di Kabupaten Jeneponto merupakan suku Makassar. Rumah adat Balak Lompoa Karaeng Bontang terletak di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Pemilik rumah adat ini adalah Mak Gau Daeng Sangu yang bergelar Karaeng Cak di Bontang, yang merupakan Raja Binamu ke-20. Ia diangkat menjadi raja pada tahun 1923. Menurut narasumber, Adwin Mak Gau Patopoi Karaeng Sute, yang merupakan cucu dari Raja ke-20 Kerajaan Binamu. Kerajaan Binamu ini merupakan kerajaan terbesar dari 4 kerajaan yang pernah ada di Jeneponto. Kerajaan Binamu, wilayah kekuasaannya meliputi 7 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Jeneponto saat ini, yaitu Rumbia, Pelara, Taroang, Batang, Binamu, Turatea, dan Bonto Lambata Malatea. Sejak awal didirikannya, kerajaan ini sudah menganut agama Islam. Di balik dibangunnya rumah ini dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 2 minggu, bersamaan dengan munculnya pohon asam dan sumur yang berada di pekarangan rumah tersebut. Konon terdapat bantuan jin di dalam pembangunan rumah tersebut dengan beberapa permintaan mereka di luar nalar. Rumah ini tersusun dari 3 bagian secara vertikal, yaitu bagian bawah, tengah, dan atas. Bagian bawah yang disebut dengan siring atau kolong rumah adalah tempat untuk menyimpan alat-alat bertani dan melaut. Hewan peliharaan pun diletakkan di sini. Adapun kayu kolom-kolom tersebut diambil dari Gunung Rumbia yang distribusinya dialirkan melalui Sungai Kelara dan kemudian diambil di pinggir laut. Untuk naik ke bagian tengah rumah harus menggunakan tangga dengan jumlah anak tangga sebanyak 15. Bilangan anak tangga berjumlah 13 dan 15 hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan dan memiliki makna bahwa keluarga tersebut memiliki kedudukan tinggi, sedangkan bilangan di bawah jumlah itu ditujukan untuk rakyat biasa. Bagian depan rumah disebut lego-lego, diperuntukkan sebagai tempat menerima tamu. Hubungan ruang lego-lego dengan peladang memiliki elevasi yang sama, dan posisi lantai lebih rendah dari dasere dan kandawari. Terlihat di samping paladang adalah dasere yang memiliki elevasi lebih tinggi 20 cm. Bagian tengah yang disebut dengan kalibala atau badan rumah adalah tempat untuk melakukan kegiatan sehari-hari hingga konferensi adat. Bagian rumah kandawari yang merupakan singgasana raja. Bagian ini memiliki elevasi tertinggi dari semua lantai di Kalibala, yaitu 50 cm dari dasere, dan dengan bentuk struktur yang menggantung. Bagian atas yang disebut dengan pemakang atau loteng digunakan untuk menyimpan hasil panen dan benda-benda pusaka. Mempunyai 3 tongkok sila yang mempunyai makna rumah bangsawan. Jika bukan bangsawan, hanya memiliki 2 tongkok sila atau tidak ada sama sekali. Dahulu, bahan atap menggunakan bahan nipah. Setelah mengalami modernisasi, barulah diganti menjadi atap genteng aluminium. Untuk naik ke atas pemakang atau loteng, harus menggunakan tangga. Selain tempat menyimpan benda-benda pusaka dan hasil panen, di loteng tersebut juga terdapat tempat tidur
yang disiapkan khusus untuk roh-roh makhluk halus. Ketika keturunan raja ingin melakukan pesta, maka mereka wajib naik ke pemakang terlebih dahulu untuk meminta izin dan mengambil pangajaya atau sejenis air minum yang telah dimantrai dan diminum oleh keturunan raja untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Denah dari Balak Lompoaka Rembontang ini yang pertama yaitu Lego-Lego yang atau saat ini difungsikan sebagai tempat menerima tamu. Yang kedua yaitu Paladang atau tempat duduknya para hamba-hamba raja. Yang ketiga Daseret atau tempat duduknya para ulu balang atau penasehat-penasehat raja. Yang keempat Kandawari atau tempat singgasana raja. Yang kelima ruang keluarga. Yang keenam kamar utama atau kamar pasangan suami istri pemilik rumah. Ketujuh kamar putri atau kamar khusus anak perempuan raja. Yang kedelapan pondok atau dapur. 9 pohon asam.